Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baru semuanya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Konsep mol kita mempunyai tujuan pelajaran kita sehingga Ananda diharapkan dapat memahami massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif itu adalah R, massa molekul relatif itu adalah MR. Nah, kemudian menghitung massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Menerapkan massa atom relatif dan massa molekul relatif untuk menuliskan rumus kimia suatu senyawa dan menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian, menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia, menentukan rumus empiris Re dan rumus molekul Rm suatu senyawa. Yang pertama, kita masuk ke massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang struktur atom, dan kita sudah mengenal dengan namanya AR atau massa atom molekul relatif, massa atom relatif. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang massa molekul relatif atau MR, dan massa atom relatif AR. Massa molekul relatif dan massa atom relatif menyatakan perbandingan massa atom unsur dengan massa atom C12 atau secara matematik kita bisa melihatnya dalam rumus ini HR sama dengan massa satu atom unsur dibagi dengan 1/2 dikali massa satu atom C12. Massa atom relatif suatu unsur diperlukan untuk menentukan massa molekul relatif suatu senyawa, baik itu berupa molekul unsur, molekul senyawa, ataupun senyawa ion. Massa molekul relatif dinyatakan dengan MR. Massa molekul relatif ini dapat dinyatakan dengan menjumlahkan massa atom relatif suatu unsur pembentuknya. Maka ini rumusnya MR sama dengan sigma dari AR, jumlah dari seluruh massa atom relatif. Nah, untuk rumus atom relatif itu massa satu unsur atom dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Ini contoh soalnya, diketahui ARH sama dengan 1, O16, S32, C12, N14. Ini AR-nya sudah diketahui di soal. Nah, setelah itu pertanyaannya, tentukan MR dari H2SO4 dan MR dari CONH2 dua kali. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bikin seperti ini. MR RH2SO4 sama dengan, karena di sini ada indeksnya 1 dikalikan, ada indeksnya 2, maka 2 dikalikan atom AR dari H. Ditambahkan dengan SP cuma 1 dikali ARS, ditambah ini di sini O-nya ada 4, maka 4 dikali ARO. Maka kita masukkan ke yang diketahui tadi di soal, kita masukkan angkanya. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3, 2 ditambah 4 dikali 16. Maka didapatkan hasilnya 98 jumlah semuanya. Kemudian untuk MrCO NH2 dua kali itu 1 dikali ARC, 1 ini CO NH2 dua kali. C cuma 1 dikali ARC, kemudian O-nya ada 2, ada 1 juga, 1 dikali ARO. Kemudian untuk N kita kalikan karena dia di dalam kurung, maka yang di luar kurung ini, yang 2 ini, kita kalikan ke dalam. 2 dikali N-nya 1, berarti 2N, ya. Karena ini ada 2 kali 2 berarti 4 ARH. Maka yang kalau di dalam kurung, kita kalikan ke dalam pokoknya, semuanya. Nah, kita masukkan angka yang diketahui tadi di soal. Nah, dapatkan hasilnya 60 untuk CO NH2 kali atau urea. Terus selanjutnya kita masuk ke mol. Ananda untuk menyatakan banyaknya suatu benda secara dikenal dengan satuan. Ada lusin, kodi, gross, dan rim. Satu lusin itu sebanyak 12 kan. Kalau satu gross sebanyak 1/4, kalau satu kodi sebanyak 20, dan satu rim sebanyak 500. Nah, tahukah Ananda bagaimana satuan dari zat kimia? Nah, kita sudah mengetahui nanti zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia itu mengandung partikel-partikel seperti atom, molekul, dan ion.
Nah, kita bayangkan jika 1 gram besi mengandung lebih dari 10 pangkat 20 butir-butir atom besi dan 1 mililiter air mengandung lebih dari 10 pangkat 12 molekul air, maka akan sulit sekali kan menghitungnya. Maka untuk tidak kesulitan, maka para ahli kimia menyatakan jumlah zat dalam kimia itu dinyatakan dengan mol. Molnya MOL, kalian harus ingat itu. Nah, kita akan mempelajarinya itu lewat jembatan mol. Kita harus mengingat tentang jembatan mol ini. Jembatan mol. Nah, ini ada tanda kuning yang ditunjuk anak panah yang dicari nilainya. Maksudnya ya, sama kayak kita mau ke tujuan sesuatu, maka itu yang kita tuju gitu kan. Nah, untuk mencari ini N ini adalah mol ya. N ini adalah mol, jumlah mol ya, mol. Kemudian untuk mencari volume, kita kalikan mol dengan 22,4 liter. Nah, untuk volume dari volume ke mol, kita bagi volume bagi 22,4 liter. Nah, untuk mencari gram atau massa sama dengan molnya dikalikan dengan mr. Sedangkan untuk molnya itu sendiri, mol sama dengan gram per mr atau massa per mr. Nah, untuk mencari mol, yang mencari molaritas atau M besar kita bisa mencarinya dengan untuk M sama dengan mol per volume. Nah, untuk mencari molnya, molaritas dikali volume. Nah, ini X ini adalah jumlah partikel. Bukan jumlah partikel, tapi kita lihat dulu di sini apa pengertian dari X. Di sini cuma ada N, tapi di sini X yang dibikinkan. Sebenarnya itu N besar ini ya. N besar sama dengan N mol dikali, untuk mencarinya ya, N mol dikali 6 kali 0,02 kali 10⁻23. Angka-angka yang diketahui di sini harus kalian hafal terus supaya nanti, karena ini sering sekali muncul saat ujian. 6 kali 0,6,02 dikali 10⁻23. Dah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dari jembatan mol itu adalah kalau kita mencari selain mol, berarti kita kalikan dengan apapun itu. Misalnya untuk mencari volume, kita kalikan dengan 2 kali 22,4 liter. Untuk mencari mencari molaritas. Nih, tidak selalu ya kalau itu dikali ya. Tapi kalau untuk mencari volume dan juga mencari jumlah partikel, kita kalikan dengan angka yang diketahui. Berarti kita cari seperti ini. 6 kali 0,02 dikali 10⁻23. Ini pada STP atau dalam derajat 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kemudian kita masuk ke volume gas bergantung pada suhu tekanan. Beberapa keadaan suhu dan tekanan biasanya jika penurutannya itu keadaan standar, yaitu kondisi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Itu dinamakan dengan keadaan standar, atau lebih dinamakan dengan STP, Standard Temperature and Pressure. Rumus ini juga dapat digunakan untuk mencari volume pada jembatan mol. Kemudian kondisi kamar atau keadaan kamar itu suhunya itu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Ini dinyatakan dengan RTP, Room Temperature and Pressure. Nah, untuk mencarinya itu kita menggunakan persamaan ideal. Nah, itu V sama dengan nRT. Ini awalnya itu rumusnya adalah PV titik dikali PV sama dengan, ini rumus persamaan ideal. Kalau udah belajar di fisika mungkin ingat. Dah, itu rumusnya ya. Nah, sebenarnya ini rumusnya. Yang ini rumus persamaan ideal.
Maka untuk mencari volumenya, kita ambil ini volume, maka nRT dibagi B. Oke, kita hapus semuanya. Oke. Nah, ini tetap R itu ada ketetapannya. R itu nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, untuk 25 Celsius kita ubah dulu ke dalam Kelvin karena yang kita ketahui ini kan di Kelvin. Supaya habis Kelvinnya kita tambahkan berapa? Kita tambahkan untuk ini 25 derajat Celsius, 25 2 ditambah berapa supaya jadi Kelvin 273. Dah 273 ditambah 25 itu dapat 298. Betul berarti ya. Di situ kita masuk ke keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Jika diketahui suhu dan juga tekanan, kita memakai persamaan gas ideal, yaitu PV nRT. Kemudian keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Nah, jika pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume N1, dan gas 2 volume N2 dan mol N2 dan volume V2. Maka akan berlaku V1 per V2 sama dengan N1 per N2, atau bisa kita bikin N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ini N2 ya, N2 ini. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal saja langsung. 1 sampel logam mengandung 5 mol emas murni, atau emas itu kan AU. Pertanyaannya, apakah jenis partikel unsur emas? Jenis partikelnya, berapakah jumlah partikel? Kemudian kita cari deh, kayak tadi, ke jembatan mol. Kalau untuk emas, itu termasuk ke unsur logam. Jadi, jenis partikelnya tentu saja atom emas, atom. Tadi apa partikel-partikel kata Ibu? Ada atom, ada molekul, ada senyawa ion, dan lain-lain. Tapi kalau untuk unsur itu terdiri atas atom-atom. Pengertian yang semester 1 pernah kan kita belajar tentang pengertian unsur. Unsur itu adalah gabungan dari beberapa atom. Jadi kalau emas itu adalah unsur logam, maka jenis partikelnya adalah atom emas. Oke? Kemudian jumlah partikel dalam 5 mol gas murni gimana? Jumlah partikel tadi kan N besar atau X ya bisa jadi. Maka jika diketahui 5 mol ditanya N kali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka dapatkan hasilnya 3,61 dikali 10 pangkat 24. Kemudian menghitung massa jika diketahui jumlah mol watt. Hitunglah massa dari 5 mol besi. AR sama dengan 56. Kemudian 0,75 mol urea CONH2 2 kali, ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Massa besi sama dengan N mol dikali AR-nya. Mol dikali AR, dapatkan hasilnya 5 mol dikali 56 mol per gram. Dapatkan hasilnya 80. Dan ini kalau untuk Korea kan dia CONH2 berarti dia dalam bentuk MR. Kita jumlahkan semua AR-nya dulu. Maka dapatkan 60 AR-nya, MR-nya. Baru dikalikan dengan molnya 0,75, dapatkan 45 gram. Selanjutnya, menghitung mol jika diketahui massa zat. Hitunglah banyak mol dari 2,3 gram natrium, AR-nya 23, dan 45 gram C6H12O6 dengan AR-nya itu belum diketahui, maka kita cari dulu. Nah, di sini penyelesaiannya, kalau untuk mencari mol, semuanya itu dibagi dengan yang diketahui, dibagi ya, bagian berarti massa dibagi dengan AR, kalau rumus untuk mol ya.
Jadi 2,3 gram dibagi 23 gram per mol, maka didapatkan hasilnya 0,1 mol. Nah, untuk MR dari C6H12 6 ini 180 ya, maka didapatkan hasilnya 45 dibagi 180 dapatkan 0,25 mol. Oke, tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada keadaan standar, keadaan ruang, suhu 30 dan tekanan 1 atm, suhu dan tekanan sama di mana 0,5 mol gas oksigen punya volume 15 liter. Ini sama kayak tadi. Yang pertama kita mencari dulu pada keadaan standar. Kita menggunakan rumus volume mol dikali 22,4 liter ya kalau keadaan standar. Kalau keadaan standar ini dikalikan ya, ini rumusnya. Dan kita dapatkan hasilnya 44,8 liter. Pada keadaan ruang kita pakai persamaan ideal, dapatkan hasilnya 48,8 liter. Ini 298 ya. Ini dari mana 298 kan dia kalau room temperature and pressure itu kan 25 derajat ya, 25 derajat Celcius. Nah, kita tambahkan dengan 273, maka dapat 298 ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian pada suhu 30 tambahkan 273, 303. Dimasukkan ke dalam rumus dari persamaan ideal untuk yang tekanan dan suhu yang diketahui. Nah, untuk suhu dan tekanan yang sama, di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Kan tadi udah diketahui juga di dalam soal itu, molnya itu 2 ya, 2 mol. Maka kita masukkan rumusnya, V-nya 15, V1-nya 15, V1-nya 0,5, dan V2-nya 2 mol. Ditanya Vn2-nya berapa. Kan terdapatkan hasilnya sebanyak 60 liter. Nah, hitunglah jumlah molekul O2 yang terkandung dalam 2 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jumlah molekul yang ditanya. Berarti sama dengan jumlah partikel. Kalau O2 ini kenapa molekul? Karena dia gabungan dari 2 buah unsur. Kalau kayak tadi jumlah partikel berarti dia cuma jumlah partikel itu sama dengan jumlah molekulnya. Kemudian untuk mencarinya itu karena yang diketahui volume gas oksigen pada SDP nyatakan adalah jumlah molekul O2 dan pada hal ini kita memakaikan dua rumus ya. Pertama kita mencari V-nya dulu, kemudian kita mencari jumlah partikelnya. Karena yang diketahui kan di sini 2 liter oksigen pada suhu SDP. Kita cari dulu molnya berapa. Terdapat molnya dari V, terdapat dari V ini, maka kita baru kalikan dengan jumlah dari partikel yang sudah ditetapkan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita dapatkan 0,56 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian penentuan rumus kimia senyawa, rumus empiris dan rumus molekul. Ini kemarin mungkin udah belajar sedikit mengenai ini. Kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya dari suatu senyawa. Kalau rumus empiris itu rumus yang paling sederhana dari senyawa. Nah, untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari massa atom relatif dan massa molekul relatif, kita dapat menentukannya dengan perbandingan dengan menentukannya dengan tuliskan lambang. Yang pertama langkah-langkahnya itu tuliskan lambang unsur, kemudian tuliskan perbandingan persen masanya, kemudian bagi persen massa dengan AR sehingga didapatkan jumlah unsur-unsur, bagi dengan angka yang terkecil sehingga didapatkan persamaan yang lebih sederhana. Contoh soal seperti ini. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59% natrium dan 41% belerang. Nah, kita bagi masing-masingnya itu ada Na, natrium itu Na, ada belerang itu S, atau sulfur 59% banding 41%. Maka setelah itu kita bagi masing-masingnya dengan AR-nya masing-masing. Kalau Na 23, kalau sulfur 32, maka dapatkan 2,56 dibagi 1,28. Kalau
Ini dibagi sama dengan nilai terkecilnya. Kelembapan 2 banding 1. Berarti Na-nya 2, S-nya 1, Na 2S. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya, kita menggunakan rumus MR. Rumus molekul sama dengan mol dikali dengan MR rumus empiris. Nah, sama dengan seperti ini. N itu bukan mol ya, N itu adalah banyaknya gitu, banyaknya suatu molekul. Seperti ini contohnya. Satu senyawa organik dengan MR90 tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Itu kan rumus molekulnya. Nah, kita tentukan dulu masing-masingnya itu berapa molnya. Yang pertama, 40%. Nah, kalau H 66%, kita kan kalau persen berarti 100 ya. 40 tambah 6,6 kan 46,6, maka dikurangkan 100 dengan 46,6 dapat 53,4, maka O-nya itu 53,4. Nah, semuanya dibagi dengan AR-nya masing-masing. Maka didapatkan hasil 121 CHO. Maka rumus empirisnya adalah 90, Re-nya CH2O dikali N ke dalam. AR-nya C12, hanya akan ada 2 dikalikan 1, 2, tambah 16 dikali N. Maka jumlah semuanya ini adalah 30 dikalikan dengan N adalah 30 per 90 per 30, maka N-nya sama dengan 3. Maka rumus molekulnya kita kalikan aja nih. Kita kalikan, maka didapat hasil C3H6O3. Selanjutnya, ini ringkasannya sama kayak yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan Anda semua kerjakan latihan soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 6 ya. Nomor 1 sampai 6. Ini soalnya silakan di screenshot. Oke. Ini nomor 6. Dah sekian materi tentang konsep mol. Semoga Anda paham dengan materinya. Jangan lupa kumpulkan latihan soal dan diberikan kepada Ibu ketika Ibu memintanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.